Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek mengenai cara melakukan konfigurasi router mikrotik. Sini kita akan memakai router dengan merek mikrotik tipe RB941. Nah, ini skema jaringan kita. Sini kita punya router mikrotik di mana nantinya akan menerima sambungan internet dari HP. Jadi melalui WiFi. Di sini nanti pada router mikrotik interface WLAN 1 digunakan untuk menerima jaringan WiFi dari HP, yang kemudian router tersebut akan disambungkan ke laptop atau komputer. Nah, pada laptop atau komputer, interface yang disambungkan ke mikrotik itu adalah Ether 2, di mana IP yang akan kita berikan nanti 10.10.10.0/24. Jadi pada router mikrotik nantinya kita akan atur DHCP client, di mana dia akan menerima IP dari HP pada WLAN 1, dan DHCP server, di mana dia akan membagi IP ke laptop atau komputer. Kemudian kita akan melakukan pengaturan NAT, Network Address Translation, yang akan berguna nantinya agar laptop atau PC yang tersambung ke Ether 2 ini bisa terhubung ke internet. Baiklah, kita mulai saja. Pertama, kita buka terlebih dahulu Winbox. Kita buka Winbox. Kemudian setelah Winbox terbuka, sini akan muncul nantinya alamat dari router yang terhubung. Ini kita bisa klik saja MAC address-nya, bagian MAC address ini kita klik. Kemudian kita login sebagai admin. Nah, perhatikan ya, saat kita pertama kali membeli router mikrotik, kita pertama menyalakan secara default user yang ada itu adalah admin dan passwordnya itu kosong. Jadi user bawaannya itu cuma ada admin dengan password kosong. Kemudian kita coba connect. Oke, di sini terjadi error. Oh ya, sepertinya ini terjadi karena Winbox yang kita punya itu tidak cocok dengan router OS. Router OS-nya terlalu versi lama, jadi terlalu lama untuk versi Winbox ini. Jadi untuk mengatasinya kita klik Tools, kemudian pilih Legacy Mode. Sekarang kita coba ulang. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Sekarang kita cek terlebih dahulu IP yang ada. Ini sudah ada IP bawaan. Ya, kita hapus terlebih dahulu, kita reset terlebih dahulu, pengaturan sudah ada. Kemudian kita baru atur ulang konfigurasinya. Sekarang pertama kita reset terlebih dahulu, pilih sistem, kemudian reset configuration, kemudian ini pilih no default configuration di checklist. Jadi pastikan no default configuration di checklist. Kalau kita tidak checklist, jadi kita akan dapat konfigurasi default, kita akan dapat IP default dari mikrotiknya. Jadi saat kita checklist ini, kita tidak akan mendapat konfigurasi default bawaan dari mikrotiknya. Sekarang kita reset configuration. Kemudian kita akan ditanya dialog verifikasinya, tekan yes. Kita tunggu proses resetnya. Oke, sekarang sudah berhasil di reset. Kita coba reconnect.
Kita refresh terlebih dahulu. Sepertinya belum ke detect kembali. Nah, sekarang router yang telah di reset tadi sudah kembali bisa terdeteksi. Perhatikan IP address-nya karena tidak ada default configuration untuk IP address-nya, maka kita lihat IP address yang diberikan oleh routernya itu adalah 0.0.0.0. Jadi pilih saja, kita login sebagai MAC address. Kemudian tetap sama admin dan passwordnya 0, kita connect. Oke, kita kembali bisa berhasil login. Sekarang yang pertama kita akan lakukan adalah mengatur interface WLAN kita agar bisa terhubung ke HP, agar bisa menerima dan terhubung ke HP yang telah kita siapkan. Yang pertama, klik wireless. Kemudian sini WLAN kita secara default itu dalam keadaan disable. Yang pertama kita enable terlebih dahulu dan mengklik tombol checklist ini. Nah, setelah berubah warnanya, itu tandanya sudah enable. Kemudian kita atur security profile-nya. Kita tambahkan, kita add. Kemudian security profile-nya kita buat yang terbaru. Terserah ini kita namain saja AIJ. Kemudian modenya kita pilih dynamic key. Nah, sekarang authentication type-nya, anggap saja kita tidak tahu autentifikasi dari HP kita. Jadi kita checklist saja semuanya. Nah, sekarang kita masukkan password dari WiFi yang akan kita gunakan. Oke. Setelah selesai, pastikan nama, dynamic key, dan passwordnya telah diatur. Kita apply. Terus oke. Kemudian balik lagi ke interface. Jadi untuk tadi setelah dari security profile, kita balik lagi ke interface. Kemudian double klik di WLAN ini, WLAN 1. Kemudian kita pilih wireless. Jadi kita pilih wireless, masuk ke wireless, modenya kita pilih station, pastikan. Kemudian security profile-nya samakan dengan profile yang telah kita buat tadi. Sekarang kita scan terlebih dahulu apakah WiFi kita bisa terdetek. Kita start. Nih, jadi WiFi-nya itu bernama WiFi. Kita connect. Setelah selesai, kita scan tadi, kita lihat WiFi, pastikan security profile-nya yang telah kita pilih tadi AIJ. Kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil terkoneksi ke HP kita, HP yang telah disiapin tadi. Jadi ini sudah berhasil terhubung ke HP tersebut. Kemudian sekarang kita harus mengatur DHCP client dari router kita WLAN 1 tadi, interface WLAN 1. Sekarang kita buka IV, kemudian DHCP client, klik add, kemudian DHCP interface-nya pilih WLAN 1. Udah. Sekarang apply.
dan oke. Nah, kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server. DHCP servernya dalam hal ini adalah HP-nya, HP yang menyediakan jaringan WiFi tadi. Nah, kita lihat IP yang kita dapat untuk interface WLAN 1 itu adalah 192.168.43.140. Sekarang kita bisa lihat ini di address juga sudah ada alamatnya tadi. Pastikan statusnya itu D, artinya dynamic. Dimana hal ini kita dapat IP-nya itu dari DHCP server. Sekarang kita coba apakah sudah terkoneksi ke internet interface WLAN 1 kita tadi. Kita buka new terminal. Kemudian pada new terminal kita coba ping Google, ping google.com. Nah, kita sudah dapat balasan dari Google. Sekarang kita akhirin saja dengan Ctrl C. Sekarang untuk WLAN 1 sudah berhasil dikonfigurasi. Jadi sekarang tinggal mengatur interface Ether 2 yang terhubung ke laptop atau PC. Jadi kita kembali lagi ke MikroTik tadi. Pertama kita tambahkan IP address, terus pilih address, kemudian add. Kita sesuaikan dengan skema kita tadi, 10.10.10.1. Jadi ini nantinya akan menjadi gateway addressnya /24. Kemudian interface-nya pilih Ether 2 karena Ether 2 tadi yang terhubung ke komputernya. Setelah selesai, klik apply, kemudian OK. Sekarang tinggal kita atur di DHCP server agar IP yang kita buat tadi bisa dibagikan ke komputer. IP, terus pilih DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, kemudian pilih tadi interface yang kita atur yaitu Ether 2, klik next, kemudian di sini pilih next juga, gateway-nya juga sudah kita atur tadi, kemudian next, address yang akan diberikan. Nah, dalam hal ini kan kita tidak ada batasan address yang akan diberikan. Jadi dari 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254. Di sini kita bisa atur address yang kita berikan. Misal jika kita cuman inginnya 10 saja maksimal dari address yang bisa diberikan, kita bisa atur misal 10.10.10.2 sampai 11 kalau tidak salah. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya benar 10 address. Jadi kalau kita ingin mengatur agar cuman sekitar 10 komputer saja yang bisa menerima alamat IP, ini sini kita bisa atur di sininya. Dan tekan next. Kemudian DNS servernya, DNS server di sini kita pakai gateway address dari HP kita. Next. List time-nya juga tidak usah diubah, next saja. Nah, sini sudah berhasil setupnya. Setelah berhasil diatur di DHCP servernya, sekarang kita pastikan apakah komputer kita sudah menerima IP dari router kita. Sekarang kita buka command prompt, kemudian ketik saja perintah ipconfig. Di sini kita bisa lihat ini Ethernet adapter
kita belum menerima IP dari routernya. Kita bisa coba rilis saja IP yang lama, IP rilis. Kemudian kita renew. Nah, karena kita sudah melakukan renew terhadap IP-nya, kita lihat IP config. Nah, sekarang kita bisa lihat Ethernet adapter kita sudah punya IP 10.10.10.11. Subnet masknya juga sudah berubah dan default gateway-nya juga berubah. Sekarang kita reconnect saja ke Winbox-nya. Oke, kembali lagi sini. Tetapi walaupun sudah terkoneksi, ini belum punya koneksi internet karena NAT-nya belum diatur. Kita coba ping saja Google. Nah, pingnya masih belum berhasil karena belum terkoneksi ke internet untuk komputernya. Sekarang kita atur NAT-nya agar komputer tadi bisa terhubung ke internet. Caranya dengan melakukan klik pada IP, kemudian pilih firewall, kemudian di sininya pilih NAT, kemudian add. Nah, sini kita cari tulisan general, pilih yang titik 3 ini, kemudian general. Nah, pada pilihan general ini pada bagian chain itu pilih src NAT. Kemudian pada bagian out interface klik saja, kemudian pilih WLAN 1. Nah, WLAN 1 ini yang terhubung ke internet. WLAN 1 ini yang terhubung ke HP yang terhubung ke internet nantinya. Kemudian setelah selesai di sini, pilih action. Pada bagian action pilih masquerade. Setelah selesai, klik apply. Kemudian OK. Kita lihat internet kita masih belum terkoneksi. Kemudian kita buka lagi ke command prompt-nya. Kita coba rilis dan renew lagi. ipconfig /release, kemudian ipconfig /renew. Kita lihat tuh, setelah kita coba rilis dan renew, dia keluar lagi. Tapi kita lihat status network kita itu sudah terkoneksi. Buktinya kita bisa lakukan ping terhadap Google, ping google.com dan enter. Kita lihat sekarang. Nah, kita lihat sekarang ping kita sudah berhasil terhadap Google. Ini menandakan bahwa komputer kita telah berhasil terkoneksi ke internet. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.